Oke, balik lagi di Filosofi Film. Oke, kita ada di episode ketiga nih, Yan. Iya, ketiga. Oh, nggak berasa ya bang, kayak barusan ngetek. Oh, berasa bang. Kayak barusan ngetek, udah ngetek lagi. Oke, hari ini kita bahas film apa? Oh, sebelum itu gua jelasin dulu, konten ini bukan konten alur cerita film, tapi merupakan konten rekomendasi film, informasi seputar film itu, seberapa bagusnya film itu menurut kita, dan di endingnya, di akhir konten kita akan nyari pelajaran apa sih yang kita ambil dari film. Iya, karena belajar bisa dari mana aja bang, termasuk dari film ya bang termasuk ya. Dan di sini no spoiler sama sekali ya bang. Ya, no spoiler sebisa kita. Kalau ada dikit-dikit ya mohon maaf. Nggak sengaja. Nggak sengaja ya. Oke, kita hari ini bahas film apa nih, Yan? Film Her ya. Her. Oke, film Her di tahun 2013. 2013 ya bang. Disutradari oleh Spike Jonze dan film ini memenangkan 1 piala Oscar. 1 piala Oscar. Ya, 4 nominasi, 1 piala Oscar. Dia menang di kategori Best Original Screenplay. Ya, jadi memang ceritanya bagus banget gitu. Dan itu ditulis juga oleh sutradaranya langsung, Spike Jonze juga. Itu. Dan film ini diperankan oleh Joaquin Phoenix. Buat kalian yang pernah nonton Joker, dia pemeran Joker. Dia sebagai tokoh utama di sini dengan nama karakternya Theodore. Dan juga ada Scarlett Johansson. Ya, yang biasa dikenal sama sebagai Black Widow ya. Black Widow di Avenger. Dia di sini mengisi suara AI, suaranya doang. Tapi seksi banget ya. Iya, emang padahal suara doang. Iya. Apalagi udah tahu kita orangnya gitu. Iya, sosoknya kan kayak gitu kan. Iya, terus juga ada Amy Adams dan juga Rooney Mara. Rooney Mara yang main di film Lion ya, sama Dev Patel ya. Ya, waktu jadi pacarnya itu di Australia ya. Iya. Dan juga film ini bagus banget, menang banyak penghargaan. Gue suka banget visualnya ya film ini. Iya, visualnya bagus ya. Visualnya bagus banget, sinematografernya itu Hoyt van Hoytema yang belum lama menang Oscar juga di film Oppenheimer. Oh iya benar. Ya, sinematografernya dia. Film ini harus kalian tonton. Nah, karena nggak cuma ceritanya, tapi visualnya juga keren banget. Jadi memanjakan mata gitu ya bang. Nah, kita masuk ke sinopsisnya nih Yan, sekarang. Mungkin lu bisa bantu sedikit sinopsisnya nih tentang apa? Sinopsisnya itu tentang menceritakan tentang seorang pria yang diperankan oleh Joaquin Phoenix. Siapa tuh nama pemerannya bang? Theodore ya. Jadi si Theodore ini dia dalam proses perceraian. Hampir duda ya. Hampir duda. Terus dia menemukan pasangan barunya, tapi bukan manusia ya bang. Tapi sebuah operating system OS AI gitu. Makanya film ini gambaran untuk apa yang sekarang mulai terjadi. Gitu di dunia sekarang ya. Kayak AI itu udah semakin canggih, semakin manusiawi, semakin komunikatif, semakin realistis gitu ya. Jadi di film itu si Theodore ini yang dalam proses perceraian, dia merasa kesepian, akhirnya dia menemukan hubungan dengan OS, dengan AI. Mesin dia bang ya. Lu kira-kira gimana, bisa nggak ya bangun hubungan sama mesin gitu? Bisa bang. Bisa, kayaknya lebih mudah dibanding sama istri ya. Karena keuntungannya udah jelas gitu kan, kalau istri itu butuh biaya, itu nomor satu gitu. Dan banyak nuntut, banyak maunya. Kalau mesin lebih mudah gitu. Dia cuma tinggal di-upgrade doang ya bang. Iya, jadi itu sistem operasi ya. Itu sindiran satir yang mau disampaikan sutradara ini lewat film Her ini, bahwa kadangkala hubungan sama manusia lain tuh lebih sulit. Ya, makanya dia memilih untuk bersama operasi sistem ya bang ya. Iya, dan walaupun tidak secara akurat digambarkan, tapi di zaman sekarang tuh banyak loh. Banyak dalam artian bukan hubungan secara asmara, tapi banyak orang yang mulai bangun hubungan sama gamenya, bangun hubungan sama aplikasinya, mulai ketergantungan di situ. Bahkan kadang pasangannya yang nyata di dunia nyata tuh seringkali waktunya kalah banyak dibanding seseorang ngabisin waktu sama gadgetnya. Iya, kadang gue juga suka curhat sama ChatGPT itu, kayak ngerasa nyaman gitu. Kayak pengen lu lamar gitu ya. Seneng aja gitu. Ya, jadi sepanjang film ini bagaimana mengisahkan hubungan Theodore dengan OS, ups and down-nya, halangannya apa aja, konfliknya, intriknya apa aja saat dia
membangun hubungan sama sebuah OS gitu. Pokoknya lengkapnya bisa ditonton aja gitu ya Bang. Bisa ditonton langsung di Netflix juga ada ya. Bisa ada. Amazon dan lain-lain, kalian bisa cari sendiri. Ada banyak informasi menarik seputar film ini. Iya. Salah satunya pemeran Samantha yang sebagai OS di film ini itu kan diperanin sama Scarlett Johansson. Iya. Sebelumnya itu pemerannya bukan Scarjo, tapi Samantha Morton. Nama aslinya itu. Nama si pemerannya ini akhirnya dipakai sebagai nama karakter. Yang dipakai namanya aja ya. Iya, tadinya Samantha Morton ini yang ngisi suara OS, tapi ini udah selesai sampai proses syuting akhir, udah selesai semua adegan, semua dialog udah diambil. Tiba-tiba pas proses final editnya, si Spike Jonze sutradaranya tuh ngerasa kok ada yang kurang pas, ngerasa ada yang kurang cocok. Akhirnya izin sama Samantha Morton, akhirnya jadi casting ulang dan yang pilih Scarlett Johansson. Gitu. Nah ini juga pelajaran penting gimana bahwa kalau di Hollywood tuh sebegitu perfeksionisnya. Kalau dirasa ada yang kurang, walaupun proses syuting udah selesai, dia ambil adegan ulang dari awal. Itu prosesnya luar biasa, nguras energi ya Bang ya. Iya, dan ternyata walaupun di Hollywood tuh sebagai aktris yang udah besar gitu, Samantha Morton ini kan juga udah pernah menang Oscar juga. Tapi saat tiba-tiba dirasa kayaknya kurang cocok, kayaknya lu diganti deh. Ya dia nggak ngambek gitu. Iya, dia harus nerima. Oh iya kayak demi film ini supaya bagus. Oke gitu. Dan proses syutingnya pun ada castingnya juga Bang ya? Ada casting lagi. Walaupun si Scarjo-nya juga udah nama besar, tetap harus lewatin casting lagi. Iya, nggak ada jalur orang dalam gitu kan? Nggak ada. Kalau itu di negara Kazakhstan itu yang main orang dalam gitu. Dan juga sutradaranya juga bukan orang yang nggak enakan ya. Iya. Gitu. Kalau di Indonesia kan mungkin ya. Iya. mungkin aduh nggak enak nih gue ngomongnya gitu. Iya. Padahal kurang cocok gitu. Tapi dia harus berani ngomong demi filmnya, demi kualitas filmnya. Itu fakta menarik. Terus selain itu juga film Her ini kan keluar di 2013. 2013 ya. Nah si Spike Jonze sutradaranya ini kan pernah nikah dan pernah cerai juga. Karena nikah sama Sofia Coppola, ya anaknya Francis Coppola, yang sutradara Godfather ya? Ya sutradara Godfather. Nah Spike Jonze ini nikah sama Sofia Coppola dan cerai. Nah di tahun 2003, 10 tahun sebelum film Her ini, Sofia Coppola tuh bikin film judulnya Lost in Translation. Nah filmnya ini menceritakan tentang perceraiannya dia, hubungan pernikahannya dia, hubungan pernikahan sampai akhirnya sampai dicerai. Menceritakan itu tentang hubungannya sama Spike Jonze, gitu. Nah 10 tahun kemudian dibalas nih sama Spike Jonze dengan film Her. Bagaimana dia menceritakan kisahnya setelah perceraian, gitu. Jadi ini kayak balas-balasan ya. Nah kalau lu kan nggak bisa bikin film, paling balas-balasan status WA kan sama istri lu. Beda kalau ini, kalau ini lewat film. Iya ada karyanya. Dan yang menariknya, kedua film ini, Lost in Translation sama Her, dua-duanya menang Best Original Screenplay. Di Oscar, dua-duanya menang. Dapat penghargaan. Jadi cerainya nggak cuma menciptakan permusuhan, ada hasil secara ekonomi juga tuh. Dan ini juga informasi yang menunjukkan seberapa Hollywood tuh sebegitu detailnya kalau bikin film. Di film itu kan si Theodore Joaquin Phoenix ini punya sahabat bestie namanya Amy, yang diperanin Amy Adams. Ya. Di film itu. Nah, untuk dapat adegan yang realistis, dapat adegan chemistry-nya supaya dapat. Ini sutradaranya di hari sebelum take adegan itu, dia itu harus ngurung Joaquin Phoenix sama Amy Adams di satu ruangan. Iya, sehari 1 jam atau 2 jam gitu. Dikunciin, dimasukin ruangan, dikunciin. Supaya chemistry-nya kebangun. Chemistry-nya dapet gitu ya. Dapet gitu. Jadi nggak acting gitu ya. Iya, nggak kayak film-film di Kazakhstan kan, yang stripping 1 minggu kelar gitu, cepet-cepet. Hubungan kakak adik kok kayak bukan kakak adik ya. Iya, karena 1 episode settingnya 1 jam doang selesai. Iya benar-benar totalitas banget jadi ya Bang ya. Iya. Nggak sembarangan gitu. Udah lu jadi sahabat, nggak gitu ya. Nggak gitu. Iya, harus dibangun dulu chemistry-nya. Makanya kita nonton filmnya tuh enak. Iya, chemistry-nya benar-benar dapat, acting-nya juga dapat gitu. Nah, fakta-fakta menarik terakhir di film ini kalau lu perhatiin, nggak ada karakternya itu sepanjang film dari awal sampai habis. Itu nggak ada yang pakai ikat pinggang. Nggak ada ikat pinggang ya Bang? Iya, nggak ada ikat pinggang. Gua nggak tahu ya maknanya apa gitu.
Cuma di film itu nggak ada karakter yang pakai ikat pinggang sama sekali. Mungkin biar gampang kalau kencing gitu. Kirain karena peduli hewan, nggak boleh pakai kulit gitu. Ya nggak tahu juga ya. Mungkin izin kencing tuh makan waktu gitu. Iya. Dan di film ini juga backgroundnya itu kan banyak ini ya, gedung-gedung, banyak gedung background filmnya, perkotaan. Nah perkotaannya ini footage-nya itu diambil di Shanghai. Di Shanghai ya. Cina. Jadi yang mana sekarang ya, Cina itu adalah jadi pusat teknologi ya. Iya, jadi salah satu pusat teknologi yang sangat udah maju banget ya. Dan pusat AI juga kan iya, gitu sekarang. Di sana AI, udah ada DeepSeek. Udah ada DeepSeek karena gara-gara ada DeepSeek kan ChatGPT itu jadi anjlok kan. Jadi terancam ya. Sahamnya sempat anjlok gara-gara DeepSeek ini. Kayak udah kebaca gitu Bang. Dia visioner kayaknya. Iya, jadi film ini kayak menduga, memprediksi nanti kayaknya Cina, salah satu pusat teknologi dunia tuh ada di Cina. Iya, gitu. Cina bakal mampu gitu ya. Karena emang Cina kan udah tahu ya kayak gimana ya Bang. Dan itu ternyata tepat. Apa sih yang bisa lu ambil pelajaran dari film ini setelah lu nonton film ini? Ya, yang tadi disebutin di awal kan kayak dia si Joaquin Phoenix ini menjalin hubungan dengan manusia, termasuk sama istrinya kan gagal, terus dia menjalin hubungan lagi sama orang lain nggak bisa, dan ternyata setelah dia menemukan teknologi yang bisa kayak menggantikan peran pasangan, ternyata malah berjalan dengan lebih baik, lebih mudah dibanding sama manusianya kan. Jadi kayak hubungan itu kayaknya nggak mesti ada fisiknya gitu Bang ya, bener nggak sih Bang? Ya jadi kayak yang lu maksud tuh apa? Kebutuhan manusia akan sebuah hubungan tuh tidak selalu hanya fisik gitu. Bahkan mungkin lebih banyak hubungan itu kita butuhkan karena kebutuhan psikis kita ya, kebutuhan jiwa kita ya. Ya kan karena misalnya contoh dengan OS itu kan, si Theodore ini kan jadi tetap dapat perhatian, dapat perasaan saling memiliki gitu. Cuma bedanya dia tidak ada sosok secara fisik. Tapi ternyata beberapa bagian dari sebuah hubungan itu kayak seolah udah cukup gitu. Udah cukup. Ya itu tadi mungkin daripada istri minta duit mulu. Ya cuma kekurangannya itu kebutuhan seksualnya nggak bisa tersalurkan dengan semestinya. Semestinya ya dan, mungkin itu. Iya, sama nggak punya keturunan kalau berhubungan sama OS. Iya dalam arti film ini bukan menyarankan untuk melakukan itu, tapi ini kayak semacam sindiran, sindiran satir bagaimana ternyata manusia kebutuhan emosionalnya tuh lebih banyak dibanding kebutuhan fisiknya. Iya betul. Gitu. Kalau buat gue tuh ada adegan di situ di mana si AI-nya Samantha ini bilang kan ke Theodore kalau dia tuh juga berkomunikasi sama user lain. Oh iya. Namanya Ellen. Nah dia bilang, gue juga lagi ngobrol nih sama Ellen. Orangnya seru nih. Ngobrol sama dia menarik gitu. Nah pas dibilang itu Theodore tuh cemburu. Oh dia kayak kecewa gitu ya. Ternyata bukan sama gue doang gitu ya. Iya padahal kan itu ya AI gitu. Bener, Bang. Dan gak masalah, tapi itu mau menggambarkan bagaimana ego manusia sebegitunya. Gitu. Manusia tuh kadang-kadang pengen banget memiliki sesuatu tuh nggak boleh, orang lain nggak boleh. Pokoknya gitu. dia gitu ya Bang. Iya, kecemburuan kita tuh kadang nggak logis. Kayak gitu. Misalnya dia pengen makan Indomie soto, orang lain nggak boleh gitu ya. Iya, itu kan produk ya. Gue ya, awas dimakan. Padahal AI itu kan produk ya, sama kayak itu ya. Iya, sebuah produk yang sama kayak untuk instan. Orang lain ya. Iya kita nggak boleh posesif sama kayak Sunlight, Mama Lemon. Iya kita nggak usah posesif lah. Iya kalau bisa dipakai bersama ya kenapa enggak? Iya, jadi film itu menggambarkan betapa ego manusia itu kadang-kadang konyol gitu. Iya, terlalu baper juga dia ya. Iya. Oke Bang, kalau adegan yang paling berkesan buat lu, mungkin favorit atau apa tuh Bang? Adegan favorit di film ini gue tuh paling suka adegan di mana waktu Theodore itu udah nggak bisa berkomunikasi sama Samantha gara-gara harus upgrade OS. Nah di situ dia kan kayak ketakutan, dia lari-lari, sampai lari-lari di perkotaan tuh. Dia panik, dia kayak takut gimana kalau nanti upgrade-nya nggak berhasil, atau saat upgrade-nya berhasil datanya hilang, atau dia dapat OS yang suaranya beda atau gimana, dia ada kepanikan. Nah di situ ketegangan itu
menurut gue menarik adegan itu karena itu nunjukin gimana manusia tuh cepet banget untuk ketergantungan sama sesuatu. Iya, bahkan itu kan bukan pacar real, tapi dia takut kehilangan sebegitunya, kayak itu benar-benar pacar yang di dunia nyata kayak gitu. Dan itu kayak menggambarkan situasi sekarang juga ya, sama kita kalau megang gadget nih nggak bisa jauh-jauh kan. Iya. Sehari kalau nggak ada gadget pusing banget gitu Bang. Iya, karena kita udah bergantung ya, kita udah biasa sama bahkan gadget. Gua pernah handphone jatuh rusak, kayaknya harus beli sore ini, harus beli gitu kan. Meskipun pakai kartu kredit temen. Iya kayak walaupun nggak ngutang bisa. gitu. Iya walaupun kayak nggak bisa gitu, nggak bisa jauh dari. Nggak bisa lama-lama tanpa ngeliat Shopee gitu. Iya kayak susah banget itu ya. Sementara kalau anak ditinggalin di kakek neneknya kayak 2 hari juga. Jadi lu lebih cepet kangen sama HP dibanding sama anak lu gitu ya. Karena juga kalau ada di antara gua sama HP, anak milih HP sih. Sama aja sih. Dan anak lu juga gitu ya. Iya. Lebih suka sama HP dibanding sama lu. Iya makanya tuh. Ya jadi itu kayak masalah manusia modern sekarang gitu kan. Nah, banyak teknologi yang kita pakai dan banyak yang udah ngejebak kita dalam ketergantungan itu gitu kan. Iya. Nah, oke, kita sekarang masuk ke ratingnya ya. Kalau tadi Rotten Tomato udah ngasih skor 8,2. IMDb ngasih skor 8,0. Lu ngasih skor berapa dari 0 sampai 100 tentang 0 sampai 100 kayaknya 85 ya Bang. 85. Oke, kalau gua 90. Nah, makanya dari kalian, menurut gua kalian harus nonton banget film ini buat yang belum pernah nonton, karena dari Rotten Tomato, IMDb, dan dari kita juga semua ratingnya tinggi-tinggi. Iya. Gitu, dan gitu aja kayaknya ya. Iya. Mungkin kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dengan film-film yang menarik lainnya. Dan kalau kalian punya ini ya, rekomendasi film yang dibahas atau kayak belum tahu nih arti film Jakarta Rup itu apa sebenarnya? makna yang bisa diambil dari Lutung Kasarung itu. Iya, bisa tuh. Apa bisa komentar film apa yang mau kita bahas di konten ini? Iya. Karena belajar tuh bisa dari mana aja, termasuk dari film ya Bang. Iya, karena film lagi-lagi bukan sekedar hiburan. Iya, tapi ada pesan. Ada pesan lain yang bisa dipetik. Oke, gitu aja. Oke, gitu aja. Sampai jumpa. Sampai sini dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.